Baik. Ustazah pengen ada yang baca. Siapa yang siap baca? Nah, gak apa-apa pembacaan di akhir aja. Insya Allah kalau ada waktunya, Ustazah ingin kalian baca. Baik. Hal sauti masmu wadehan amla. Nah, abda. Bismillah. Wa qala Muhammad bin Al-Hasan aidha hal wajadtunna al-ilmu ala arba'ati awjuh. Nah, wa qala Muhammad bin Al-Hasan aidha al-ilmu ala arba'ati awjuh. Maka nafi kitabillahi, yang pertama, maka nafi kitabillahi an-natiq wa ma asbahahu. Kemudian yang kedua, wa maka nafi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ma'surah wa ma asbahaha. Kemudian yang ketiga, wa maka nafiha ajma alaihi sahabah radhiyallahu anhum wa ma asbahaha. Wa kadzalika ma ikhtalafu fihi la yakhruj an jami'ihi fa'in awqa'a al-ikhtiyar fihi ala qaulin fahuwa ilmu taqyis alaihi wa ma asbahahu. Nah, ini yang keempat. Jadi qala Muhammad bin Al-Hasan tentang ilmu itu ada 4. Kita itu mengambil ilmu dari mana saja? Yang pertama, dari kitabillah. Kemudian yang kedua, dari sunnati Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, dari ijma' atau ajma' alaihi sahabah. Kemudian yang keempat, itu dari qiyas. Wa ma ustuhsina amatul fuqaha'il muslimin wa ma asbahahu wa kana nadhiran lahu. Kemudian jika menurut fuqaha itu baik, maka kita mengambil ilmu dari fuqaha. Di dalam usul fiqh, kalian sudah belajar usul fiqh? Oh, belum. Di dalam usul fiqh itu ada masdarul ilm, itu ada maratibnya, ada urutannya. Yang pertama itu dari Al-Quran, kemudian yang kedua itu dari sunnah, kemudian yang ketiga dari ijma', kemudian yang keempat dari qiyas. Adapun qaulus sahabah wal istihsan wa syar'u man qablana wa ghairu dzalika wa hadza minal khilaf. Idzan la na'khudh al-ilm minal khilaf lakin min hadhihi al-arba'ah awalan, yaitu dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma' dan dari qiyas. Summa iftahna safha arba'ah wa situn qala wala yakhrujul ilm an hadhil wujuh al-arba'ah. Janganlah kita itu keluar mengambil ilmu dari 4 ini. Qultu ittafaqat kalimatuhum rahimahullahu alaihim ala hadan nahji faman kharaja anhu kharaja an sabilil mu'minin wallahul muwaffiq. Kata muallif yang menulis kitab ini, ittafaqat, telah bersepakat, kalimatuhum, hum itu siapa? Hum itu aqwalul ulama, yang ulama-ulama yang mendefinisikan tentang ilmu, yaitu siapa aja? Sudah kita lewati, seperti Al-Auza'i, kemudian Ibnu Al-Mubarak, kemudian Al-Imam Malik di kitabihi Al-Muwatta, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Muhammad bin Al-Hasan. Jadi penulis ini bersepakat pendapatnya mereka tentang ilmu ini. Dan barang siapa yang keluar
dari aqwalu ulama anil ilm, maka dia telah keluar dari jalannya orang-orang mukmin. Kharaja an sabilil mu'minin wallahul muwaffiq. Tsumma qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, man fassara al-Qur'an awil hadis wa ta'wiluhu ala ghairi tafsir al-ma'ruf anis sahabah wa tabi'in fahuwa muftar 'ala Allah, mulhid fi ayatillah, muharrif lil kalam an mawadi'ihi, wa hadza fataha li babil zindiqah wal ilhad wa huwa ma'lum al-butlan bil ittirar min dinil Islam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa Ustazah kecepatan apa enggak? Kecepatan ya? Apaan? Kita kembali dari awal. Ustazah belum jelaskan wa ma asbahaha. Di qala Muhammad bin Hasan itu kan maka nafi kitabillahi an-natiq wa ma asbahahu. Nah, ini kan ada asbahahu, terus fi sunnati Rasulillah al-ma'surah wa ma asbahaha. Asbaha ini bimakna ma yuqasu alaihi, yang dikiaskan pada Al-Qur'an atau kepada sunnah. Kalau misal yang dikiaskan dari Al-Qur'an itu seperti hadis qudsi. Hadis qudsi PowerPoint-nya udah enggak bisa di hadis qudsi. Ada yang tahu hadis qudsi seperti apa? Hadis qudsi itu hadis yang berasal dari perkataan Allah. Jadi seperti qala Allah pokoknya kalau antunna ngelihat di dalam hadis itu qala Allah Ta'ala, terus disebutkan hadisnya, kemudian ya ibadi, kata Allah seperti itu, tapi bentuknya hadis. Nah, itu namanya hadis qudsi, yang lebih dekat kepada Al-Qur'an. Jadi dikiaskan Al-Qur'an itu kepada ke hadis qudsi. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Ustazah akan bacakan dulu, kemudian Ustazah akan menjelaskan. Thayyib, idzan ihtamim najaidan. Apa yang Ustazah bacakan? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, man fassara al-Qur'an awil hadis wa ta'wiluhu ala ghairi tafsir al-ma'ruf anis sahabah wa tabi'in fahuwa muftir 'ala Allah. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an atau hadis dan mengubahnya kepada tafsir selain tafsirnya para sahabat dan tabi'in, fahuwa muftir 'ala Allah. Maka ini adalah fitnah terbesar untuk Allah. Suma mulhid fi ayatillah, menyeleweng dari ayat-ayat Allah, muharrif lil kalam an mawadi'ihi. Muharrif arftun tahrif itu artinya tagyir, ya artinya mengubah juga. Seperti kalau di dalam akidah itu tahrif, seperti kalam Yahud. Orang-orang Yahudi memberikan nama berhalanya itu dengan nama-nama Allah. Akan tetapi mereka mengubah nama Allah itu seperti Allat wal Uzza. Allat itu diambil dari kata al-ilah. Kemudian al-Uzza itu diambil dari kata al-Aziz. Nah, ini namanya tahrif. Jadi tagyir. Wa hadza fathu li babi zindiqah wal ilhad. Dan inilah, dan barang siapa yang mengubah tafsir Al-Qur'an dan hadis
dan mengubahnya kepada tafsir selain yang ditafsirkannya para sahabat dan tabi'in, dan dia termasuk orang-orang zindik. Apa sih zindik ini? Zindikoh ini firqah dhalalah, yaitu orang-orang munafik. Wal ilhad, dan ilhad ini orang-orang yang menyeleweng dari sunnah Nabi SAW. Summa falaisa li ahad an yata'awwal al-ayah awil hadis ala ma'nan mukhalifah tadad al-ma'na alladhi fassarahu bihi sahabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh mentakwilkan atau mengubah ayat-ayat dan hadis-hadis dengan makna yang bertentangan dengan tafsir-tafsir yang telah ditafsirkannya para sahabat Rasulullah SAW. Sekarang sudah kecepatan apa enggak? Sudah kecepatan apa enggak ngebahasnya? Masih kecepatan apa enggak? Ya, pas. Fahimtu namla. Insyaallah, na'am. Suma nastamir. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa fi zamanina, usah bacakan dulu ya. Wa fi zamanina qultu wa fi zamanina au kada yata'ayyan kitabah kalam a'immatis salaf al-muqtada bihim ila zamani asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Abid wa liyakuna al-insan ala hadri mimma hadasa ba'dahum fa innahu hadasa ba'dahum hawadits katsirah wa hadasa man intasaba ila mutabi'ati sunnah wal hadis min adh-dhahiriyah wa nahwihim wa huwa asyaddu mukhalifah laha li syudzudhihi anil a'immah wan faradahu anhum bifahmi yafhamuhu aw ya'khud ma lam ya'khud bihi al a'immah min qablihi. Yang intinya qala Ibnu Rajab, inti dari yang usah dibacakan itu, pada zaman Ibnu Rajab kalau enggak salah beliau tabi'in. Pada zaman Ibnu Rajab lebih sering terjadi al-hawadits katsirah. Kejadian-kejadian seperti ini, tagyiru tafsir wal hadis. Nah, kejadian-kejadian seperti itu, penyelewengan, maka yang hidup setelah zaman tabi'in agar berhati-hati. Al-hadr itu berhati-hati, agar berhati-hati dari pemahaman-pemahaman yang menyeleweng dari ahlul bid'ah, seperti halnya az-zahiriyah. Az-zahiriyah ini, dia golongan az-zahiri ini kalau mentafsirkan ayat itu dia mentafsirkan secara zahirnya saja. Nah, itu kaum zahiriyah. Sehingga kemudian mereka itu mengambil suatu perkara yang tidak diambil oleh orang-orang salaf terdahulu, dan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wa min ajli hadzal asal fahuwa fahmil Qur'an al-azim wa sunnah an-nabawiyyah ala doi fahmis sahabah. Taro ahlu sunnah wal jamaah ahlul hadis la yakhuduna fi tafsiril Qur'anil azim wa bayan ma'ani al-hadis bimujarrad al-lughah wal ra'yi wal ma'kul, bal yanzuruna fil asar wa yajma'una ma jaa'a anis salaf fi musannafatihim wa yabnuna alaihim fikhuhum wa ijtihaduhum wa ala khilafihim ahlul bid'ah wal ahwa.
Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini mereka mengambil pemahaman-pemahaman para salaf terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian ahlul hadis, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, la yahuduna, tidak mengambil dari tafsir Al-Quranul Azim wa bayan ma'ani al-hadis, dan tidak mengambil dari bayan ma'ani, makna-makna hadis, bimujarrad al-lughah wa ra'yu wal aql, bal yanzuruna fil asar. Akan tetapi jadi mereka itu ahlul hadis ini tidak melihat bimujarrad al-lughah wa ra'yu wal aql faqat, akan tetapi mereka melihat dari penjelasan-penjelasan para salaf terdahulu. Wa yajma'una ma jaa'a 'anis salafi musannafatihim, dan ahlul hadis ini mereka mengumpulkan karya-karya para salaf terdahulu untuk dikajinya. Wa yabnuna 'alaihim fahmahum wa ijtihadihim. Kemudian mereka memahami pemahaman para salaf terdahulu dan mengikuti ijtihadnya para salaf terdahulu. Jadi mereka mengkajinya sehingga mereka tidak berada dalam zalal. Wa ala khilafihim ahlul bid'ah wal ahwa. Beda halnya dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka tidak mengambil ala fahmi sahabah wa ijtihadi para sahabah, akan tetapi mereka merubah tafsir Al-Quran dan merubah hadis-hadis dengan perkataan-perkataan mereka, dan mereka lebih mengutamakan pemikiran-pemikiran mereka dan pemahaman-pemahaman mereka. Hal fahimtunna? Hal fahimtunna syarhi? Insyaallah. Suma nastamir amla? Kam baqiya minal waqt? Tinggal setengah jam. Nastamir. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad adalatil murji'ah fi hadzal asal, yakni al-iman, an bayanil kitab wa sunnah wa aqwalus sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan, wa atamadu ala ra'yihim wa ala ma ta'awwaluhu bi fahmihim al-lughah, wa hadhihi tariqah ahlul bid'ah. Wa lihadza kana al-Imam Ahmad yaqul aksaru ma yukhti an-nas min jihati ta'wil wal qiyas. Qala Ibnu Taimiyah, wa qad adalat. Jadi golongan Murji'ah ini telah mengubah bayan kitab, bayan Al-Quran dan sunnah, wa aqwalus sahabah wa tabi'in. Kemudian mereka itu i'tamadu ala ra'yihim, kemudian mereka bersandar kepada pemikiran-pemikiran mereka, wa ala ma ta'awwalahu bi fahmihim al-lughah. Kemudian mereka mengubah pemahaman-pemahaman mereka dengan lughahnya mereka. Wa hadhihi tariqah ahlul bid'ah. Dan inilah caranya ahlul bid'ah, selalu mengubah ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan mengubah sunnah. Walihada kana al-Imam Ahmad yaqul, dan ini Imam Ahmad berkata, aksaru ma yukhti an-nas min jihati ta'wil wal qiyas. Kebanyakan manusia itu kebanyakan salahnya manusia itu di dalam takwil dan qiyas. Maka dari itu ilmu itu kita mengambil dari Al-Quran dan sunnah wa ijma', dan tidak mengambil dari yang ada ikhtilafnya, yaitu lebih baik. Walihada najid,
al-Mu'tazilah wal Murji'ah wal Rafidhah wa ghairuhum min ahlil bid'ah yufassiruna al-Qur'an bi ra'yihim wa ma'qulihim wa ma ta'awwaluhu min al-lughah wa lihadza tajiduhum la ya'tamiduna ala ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah wat tabi'in wa immatil muslimin fala ya'tamiduna la ala sunnah wala ala ijma'is salaf wa asarihim wa inna ma ya'tamiduna ala al-aqli wal lughah. Maka kita akan menemukan Mu'tazilah wal Murji'ah wal Rafidhah dan yang lain sebagainya dari ahlul bid'ah, mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunnya mereka, dengan akal-akalnya mereka. Wa ma ta'awwaluhu minal lughah. Kemudian mereka itu mengubahnya dengan lughah-lughahnya mereka. Walihada tajiduhum la ya'tamiduna 'alal ahadits. Maka kita akan menemukan mereka itu ya'tamiduna tidak bersandar la ya'tamiduna tidak bersandar kepada hadis-hadis Nabi dan para sahabat dan tabi'in wa immatil muslimin. Maka mereka tidak bersandar kepada sunnah, kepada ijma'us salaf wa asarihim, dan tidak bersandar ke peninggalan-peninggalan salaf terdahulu. Akan tetapi wa innama ya'tamiduna 'alal aqli wal lughah. Akan tetapi mereka itu bersandar kepada akalnya dan lughahnya. Wa najiduhum la ya'tamiduna 'ala kutubut tafsir al-ma'surah wal hadis wa asaris salaf wa innama ya'tamiduna 'ala kutubil adab wa kutubil kalam allati wada'aha ru'usahum wa hadhihi at-tariqah al-mulahidah aidha wa innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafah wa kutubil adabi wal lughah wa amma kutubul Qur'an wal hadis wal asar fala yaltafituna ilaiha. Maka kita akan menemukan mereka tidak bersandar kepada kutub tafsir pada zaman terdahulu dan hadis-hadis dan mereka tidak bersandar kepada hadis-hadis dan kepada asari salaf, peninggalan-peninggalan salaf terdahulu. Akan tetapi mereka itu ya'tamiduna bersandar kepada kutub-kutub adab, kutub-kutub ahlul kalam, dan kita tidak boleh bersandar kepada apa yang mereka sandarkan. Wa hadhihi thariqah al-mulahidah, dan ini thariqah kelompok-kelompoknya orang-orang yang menyeleweng. Ya, ilhad itu menyeleweng. Al-mulahidah berarti orangnya ya, orang yang menyeleweng. Wa inna ma ya'khuduna ma fi kutubi al-falsafah wa kutubil adab wal lughah. Dan mereka itu mengambil yang menjadikan sandaran mereka itu kutub falsafah wa kutub adab wa kutub al-lughah. Wa amma kutubul Qur'an wal hadis wal asar fala yaltafituna ilaiha, dan mereka tidak menoleh kepada Al-Qur'an wal hadis wal asar. Haula'i ahlul bid'ah ya'ruduna an-nususil anbiya. Mereka itu menentang nusus-nususnya para anbiya. Idh hiya indahum la tufidul ilm. Bagi mereka itu nusus-nusus para anbiya itu tidak bermanfaat untuk ilmu-ilmunya mereka. Wa ulaika yata'awwaluna al-Qur'an bi ra'yihim wa fahmihim bila asari anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dan mereka itu mengubah Al-Qur'an dengan ra'yunnya mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka dan pemahaman-pemahaman mereka, tanpa mengikuti apa
yang orang-orang terdahulu mentafsirkan. Hal fahimtunna ini tuh sebenarnya pembahasannya muter-muter terus, ya intinya seperti itu. Wa qad dzakarna kalam Ahmad wa ghairuhu fi inkari hadza wa ja'alahu tariqah ahlul bidah. Qultu qala al-muallif hadzal kitab qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah iyyaka an tatakallam fi mas'alah laisa laka fiha imam. Jadi iyyaka ini tuh uslub larangan. Iyyaka ini tuh uslub larangan. Beda halnya dengan di surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud. Nah, kalau itu uslubul hasr. Artinya bukan larangan. Itu beda lagi. Iyyaka ini tuh larangan. Jadi dilarang kita itu berbicara tentang masalah-masalah yang sebenarnya itu ada imam yang terdahulu yang kita tuh harus mengikuti imam. Nah, seperti itu. Hal fahimtunna ya thalibat? Hal fahimtunna amla? Hal naistunna? Hal naistunna? Lanjut apa enggak? Falas naktafi bihadza hunaka baqiya minal waqt nuridu al-qira'ah man turidu an taqra